都在增强，终于成功了。 Zaji hanyalah tertidur. Keesokan harinya kakek Zaji menanyakan batu api yang selama ini dipegang oleh Nianbing. Ia mengetahui bahwa Nianbing bukanlah orang biasa. Dari awal ia sudah mengetahui bahwa cerita Nianbing itu tidaklah benar. Mana mungkin seorang bandit berani membuat ulah di wilayah pagoda Dewa Es. 从天清河救起，你说是因为他们的地盘，也没人敢作乱。 Selama ini ia mengajari Nianbing memasak agar ia melupakan kebenciannya. Lalu Nianbing menanyakan mengapa guru sangat terobsesi dengan sihir dan memasak. Kakek Zaji melihat goresan yang ada di kedua tangannya. Itu disebabkan karena ia kalah memasak dengan sihir. Pada saat itu ia ditantang oleh koki wanita, bahkan ia tidak menyangka bahwa wanita itu adalah seorang penyihir api. 他其实是一名火系的操控发挥到极致，利用不。 Saat itu ia mencicipi hidangan dari koki wanita itu. Dan pada saat itu jugalah dirinya menyadari bahwa ia telah kalah. Sehingga pada saat itu ia memutuskan untuk keluar dari dunia koki, serta memotong kedua nadinya. Kemudian kakek Zaji meminta Nianbing untuk membuatkannya sup ikan rebus. Sebelum itu ia memberikan pisau mataharinya kepada Nianbing. Nianbing mulai beraksi dengan bahan yang telah disediakan. Ia mengantarkan sup itu kepada kakek Zaji. Namun sungguh disayangkan kakek Zaji telah tidur selama-lamanya. Melihat itu Nianbing sangat bersedih. Ia juga membaca surat yang ditinggalkan kakek Zaji, yang berisikan ketika ia memotong nadi di tangannya. Hal itu menyebabkan cedera internal, sehingga waktunya semakin menipis. Ia memberikan pisau matahari kepada Nianbing sebagai hadiah kelulusan, dan ingin Nianbing menjadi yang terbaik. Permintaan terakhirnya ia ingin Nianbing membakar rumah itu bersama dirinya, agar ia bisa pergi dengan tenang. Tanpa ragu Nianbing mengabulkan permintaan terakhir dari gurunya itu. Ia membakar habis rumah tersebut. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan hutan bunga persik. 灼热的火焰，一无更汹涌的火焰，随火海燎原。 Tanpa diduga kakek Zaji masih hidup. Dengan menggunakan teknik pernapasan kura-kura, ia sengaja melakukan itu agar Nianbing meninggalkannya. Sebenarnya ia juga enggan berpisah dengan Nianbing. Namun semua itu harus dilakukan agar muridnya tersebut bisa mengelilingi dunia dan menjadi yang terbaik. 差点假戏弄成真呢！还好我躲得快，要不然就真成灰。还真是够狠啊！烧得这么个。 Kini Nianbing telah tiba di kota bulan es. Ia berniat menemui senior Huatian untuk menempa kembali pisau mataharinya. Akan tetapi belum jauh ia melangkah masuk, dirinya diserang oleh seorang gadis, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Pertarungan terhenti ketika gadis itu melihat Nianbing mengeluarkan pisau embun paginya. Gadis itu mengenali pisau tersebut, yang ternyata pisau itu dibuat oleh gurunya, yaitu Master Huatian. Mengetahui itu Nianbing meminta maaf atas tindakannya barusan. Lalu Nianbing ingin bertemu dengan Master Huatian. Dengan senang hati gadis itu mengantarkannya. Di sini Nianbing terkejut, ternyata Master Huatian telah meninggal. Ia meninggal 2 tahun yang lalu. Master Huatian menggunakan metode surgawi untuk menampakkan jiwa pada senjata dengan darahnya. Ia mengorbankan dirinya untuk membuatkan senjata muridnya tersebut. Dan kini jiwanya telah sepenuhnya menyatu pada pedang itu. Kemudian Nianbing memperkenalkan dirinya, yang ternyata gadis itu bernama Pang Yu. Nianbing merasakan bahwa ia pernah bertemu dengan seorang gadis yang mirip dengannya sewaktu dulu.
Akan tetapi Pang Yu tidak menyadarinya. Jika Master Horian tidak ada, maka ia akan mencari tempat lain saja untuk memenuhi permintaan gurunya itu. Namun secara bersamaan Pang Yu merasa lapar. Nian Bing pun bersedia membuatkannya makanan. Dengan menangkap seekor merpati, Nian Bing mulai memasak dengan menggunakan elemen es serta menggunakan pisau bila embun paginya. Skill memasaknya membuat Pang Yu terpukau. 我的刀法只能切菜切肉，不像你修炼的斗技能用的实战。这是在打造一件完美的工艺品。 Setelah lama menunggu, hidangan pun telah siap untuk disantap. Sudah jelas makanan itu sangat lezat, namun Nian Bing merasa sedih karena ia tidak bisa menggunakan pisau dewa iblisnya. Karena tidak memiliki jiwa di dalamnya. Nian Bing mengeluarkan batu giok berharganya. Tanpa sadar Pang Yu merampas batu itu dari tangan Nian Bing dan tiba-tiba kekuatannya tidak terkendali ketika dirinya memegang batu tersebut. Beruntung Nian Bing dengan cepat mengambil batu itu, serta menjelaskan bahwa batu permata itu sangatlah kuat dan sulit untuk dikendalikan. Lalu Pang Yu berkata bahwa dirinya bersedia menempa pisau matahari milik Nian Bing, akan tetapi butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dirinya juga memberikan pedang surgawinya kepada Nian Bing sebagai jaminan, namun Nian Bing menolaknya, karena dirinya percaya pada Pang Yu. Tak hanya itu, Pang Yu juga berbaik hati menawarkannya untuk tinggal di sana selama penempaan itu selesai. Akan tetapi Nian Bing berkata bahwa selama penempaan itu ia akan melamar menjadi seorang koki di restoran kota es. Mendengar itu, Pang Yu menyarankan agar Nian Bing pergi ke restoran Qin Peng dan restoran Daken karena kedua restoran tersebut sangat terkenal di kota es. 想趁此机会和不同的厨师从最基础开始。我答应过师傅。 酒楼我只听过清风斋，还有就在内城中央大街，很显眼。 Di perjalanan dirinya bimbang restoran yang mana yang terbaik. Setibanya di sana ia terkejut karena kedua restoran itu berseberangan. Ia mencoba mendekati restoran Daken. Akan tetapi dirinya melihat seorang yang berbuat kurang senonoh kepada salah satu pelayan di sana. Orang itu adalah Liu Shan dengan jabatan sebagai manajer. Melihat itu, tentu saja Nian Bing tidak tinggal diam, sehingga terjadilah pertarungan. 这种骚扰女子，你这种德行也配做掌柜吗？ Namun sungguh disayangkan baru saja mengeluarkan sihirnya, tiba-tiba datang seorang gadis bernama Su Jing. Ia mengira bahwa Nian Bing sedang ditindas oleh Liu Shan, sehingga gadis itu melanjutkan pertarungannya. Pertarungan cukup imbang, namun mereka dihentikan oleh Liu Er, yaitu manajer kedua restoran Daken. Ia meminta maaf atas kesalahan Liu Shan. 给我滚回去！雪静小姐，大成轩和清风斋。 Kemudian Nian Bing menjelaskan kepada Su Jing bahwa dirinya ingin melamar kerja di restoran Daken. Akan tetapi setelah melihat manajernya kurang baik, maka ia tidak jadi melamar kerja di tempat itu. Lalu Su Jing mengajaknya ke restoran Qin Peng, yaitu restoran milik ayahnya. Terlihat tempatnya sangat rapi dan bersih. Bahkan kepala kokinya adalah murid pertama dari koki Dewa Iblis, yang sangat terkenal dengan hidangan mie-nya. Kemudian Su Jing memanggil Paman Li untuk menemani Nian Bing. Paman Li menyuruh Nian Bing untuk mengganti seragamnya dan meminta izin pada Paman Li untuk melihat-lihat dalam restoran. Namun tanpa sengaja dirinya bertemu dengan seorang gadis. 我想当厨师。你这地方只有这个